Amanda Octavio Tajulu dengan NIM 23050760048 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Hubungan Intertekstual Puisi. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah teori intertekstual, yang kedua konsep dasar teori intertekstual, yang ketiga prinsip intertekstual, yang keempat analisis hubungan intertekstual, dan yang kelima penerapan hubungan intertekstual puisi. Yang pertama, sejarah teori intertekstual. Teori intertekstual yang berkembang dari strukturalisme Prancis pada tahun 1960-an melalui kontribusi Julia Kristeva dan Mikhail Rivaterea berfokus pada hubungan antar teks dan teks lain. Kristeva melihat teks tersebut sebagai mozaik kutipan dan referensi, sementara Rivaterea menekankan pemahaman makna teks baru melalui keterkaitannya dengan teks-teks terdahulu. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an dengan kontribusi penting dari Pradopo yang menganalisis puisi modern dan tradisi sastra. Berikut konsep dasar teori intertekstual. Intertekstual menurut Pradopo mengacu pada hubungan konteks antara teks baik yang mendahului maupun yang mengikuti, mencerminkan bahwa setiap karya sastra merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Istilah ini yang berasal dari gabungan kata Latin inter dan textus yang menggambarkan jalinan antara teks yang melibatkan aspek seperti genre, wacana, dan elemen lainnya. Konsep hipogram oleh Mikhail Rivaterea menekankan bahwa teks seringkali merupakan transformasi dari teks awal yang mengintegrasikan elemen-elemen lama dalam bentuk baru. Kajian intertekstual ini memerlukan pemahaman kontekstual mendalam seperti yang dijelaskan oleh Pradopo yang mencangkup hubungan pengaruh di mana satu teks mempengaruhi yang lain dan hubungan kebetulan di mana teks memiliki kesamaan tema tanpa pengaruh langsung. Yang berikutnya, prinsip intertekstual. Prinsip-prinsip intertekstual dalam kajian sastra melibatkan analisis hubungan antara teks yang mencangkup sebagai aspek intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Kristeva, setiap teks yang merupakan hasil transformasi dari teks-teks sebelumnya dan berfungsi sebagai bentuk permutasian dari teks lain. Napier mengidentifikasi prinsip-prinsip seperti transformasi, haplologi, insert, modifikasi, dan ekspansi. Pradopo menekankan pentingnya pemahaman teks dalam konteks sejarah dan prinsip hipogram, yaitu teks yang mendasari karya-karya berikutnya. Rivaterea memperluas konsep ini dengan menambahkan bahwa makna karya sastra dipahami melalui hubungan dengan teks-teks terdahulu, termasuk melalui modifikasi, konversi, dan ekspansi program. Prinsip intertekstual membantu dalam mengembangkan makna karya sastra dengan menganalisis jalinan dan pengaruh antar teks. Yang berikutnya, analisis hubungan intertekstual. Pendekatan intertekstual seperti dijelaskan oleh M. Zir dan Rahman pada tahun 2016 melibatkan analisis hubungan antar teks yang memahami pembentukan makna melalui interaksi tersebut. Langkah-langkah utama mencangkup penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan teks untuk menciptakan dialog antara teks dari berbagai budaya. Pembacaan berulang-ulang membantu antara teks dari berbagai budaya dalam menangkap nuansa dan referensi yang lebih mendalam, sedangkan perbandingan dan penilaian teks memungkinkan evaluasi persamaan dan perbedaan antar teks serta interaksi mereka. Pemberian makna dilakukan dengan mempertimbangkan konteks intertekstual dan dilakukan dengan pengaruhnya terhadap pemahaman pembaca. Julia Kristeva yang mengembangkan pendekatan ini pada tahun 1960-an menyarankan pembaca untuk membaca teks secara berdampingan atau dengan mempertimbangkan teks lain untuk memahami
hubungan dan pengaruh antar teks tersebut. Pendekatan ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana teks saling berhubungan dan membentuk makna dalam konteks yang lebih luas. Hubungan intertekstual antara puisi Padamu Jua oleh Amir Hamzah dan Doa oleh Chairil Anwar menggunakan persamaan dan perbedaan dalam penggambaran Tuhan serta ekspresi spiritual. Keduanya menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, namun dengan pendekatan dan gaya ekspresi yang berbeda. Hubungan intertekstual antara puisi Padamu Jua oleh Amir Hamzah dan Doa oleh Chairil Anwar menunjukkan perbedaan antara persamaan dalam penggambaran Tuhan dan ekspresi spiritual. Padamu Jua menggambarkan Tuhan dengan metafora romantis, sebagaimana kekasih yang penuh kasih, sementara Doa menawarkan perspektif berbeda dalam hubungan spiritual, menampilkan variasi dalam cara mengekspresikan hubungan manusia dengan Tuhannya. Analisis intertekstual antara puisi Tangisan Batu dan Air Mata Legenda oleh Abdurrahman El Husainu mengungkapkan hubungan mendalam dengan legenda rakyat Kalimantan Selatan. Diang Ingsun dan Raden Pengantin yang berfungsi sebagai hipogram atau dasar dari kedua puisi. Pemahaman puisi-puisi ini bergantung pada pengetahuan tentang cerita rakyat tersebut. Puisi Tangisan Batu dan Air Mata Legenda menggambarkan penyesalan mendalam dari Raden Pengantin yang dikutuk menjadi batu, serta kesedihan ibunya, Diang Insung, atas kutukan tersebut. Kedua puisi ini yang terinspirasi dari legenda Diang Ingsun dan Raden Pengantin menyampaikan tema penyesalan, kasih sayang, dan harapan dari sudut pandang anak yang durhaka dan ibu yang merasa menyesal. Teori intertekstual. Dari materi yang telah saya sampaikan, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu teori intertekstual yang muncul dari strukturalisme Prancis pada tahun 1960-an menekankan hubungan antara teks-teks yang saling berinteraksi membentuk makna baru melalui referensi satu sama lainnya. Diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Julia Kristeva dan Mikhail Rivartere. Teori ini diterapkan di Indonesia oleh Pradopo untuk menunjukkan bagaimana karya sastra modern dipengaruhi oleh tradisi lama dan konteks sosial politiknya. Dalam puisi-puisi Abdurrahman El Husaini seperti Tangisan Batu dan Air Mata Legenda, intertekstualitas terungkap melalui keterkaitan dengan legenda rakyat Kalimantan Selatan yang memperdalam pemahaman tema penyesalan, kasih sayang, dan harapan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.